teman-teman Bajambi. Sandi. Oke ya. Selamat Idul Fitri. Iya, selamat lahir sama-sama. batin. Keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin lahir dan batin. Allahu Akbar. Salat Id di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum idzal li'ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang setelah ia sucikan hatinya dan jiwanya, lalu kemudian ia mengotorinya kembali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan senantiasa mengharap hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengampunkan dosanya. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, keluarga besar Makorindam Bukit Barisan, bersama dengan Bapak dan Ibu, masyarakat yang ada di sekitar tempat yang mulia ini, kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini, di saat hati kita penuh dengan kebahagiaan, di saat hari yang penuh dengan muhasabah buat kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik bila dibandingkan dengan masa-masa yang sudah kita lalui. Jamaah Idul Fitri, kita semua hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat ini kita berkumpul, pertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa berdoa Bapak dan Ibu agar kita bisa beramal ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu. Allah kabulkan itu. Kita berdoa kepada Allah, kita bisa berada di hari yang penuh dengan kebahagiaan Idul Fitri, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan keluarga yang kita cintai. Kita bisa mudik, kita bisa pulang kampung, melihat kedua orang tua kita. Kita masih bisa bertemu dengan ayah dan emak kita.
Yang sekian lama kita merantau atau sekian lama kita tidak pulang ke rumah atau ke kampung untuk ketemu dengan orang tua kita, hari ini adalah hari yang sangat kita nanti-nantikan. Allah ijabah doa kita. Kita berada di masa yang mulia ini. Tidak banyak Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang Allah ijabah doanya seperti kita. Maka bersyukurlah kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di saat Idul Fitri ini, Allah mempertemukan kita, Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la tidak rindu takbiran itu. Bukankah ini yang selalu kita nanti-nantikan, mengumandangkan takbir, tanda kemenangan kita setelah selesai melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu. Mengumandangkan takbir bersama dengan keluarga yang kita sayangi dan cintai. Mengumandangkan takbir seperti saat sekarang ini. Walau Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa pada pagi ini, terik panas matahari. Ini belum ada apa-apanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bila dibandingkan dengan perjuangan baginda kita Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar tahun kedua Hijrah yang terjadi pada bulan suci Ramadan, melawan orang-orang kafir Quraisy yang lebih dari 1000 pasukan. Padahal baginda Nabi dengan pasukannya, dengan sahabat-sahabatnya hanya 300 orang lebih sedikit saja. Tapi dengan kekuatan keimanan mampu mengalahkan orang-orang kafir dengan teriakan takbir Allahu Akbar. Maka salat sunat Idul Fitri itu dalam sejarah dilaksanakan setelah perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan sebagai tanda kemenangan. Tanda kemenangan melawan orang kafir, dan tanda kemenangan kata baginda Rasulullah melawan mengendalikan hawa nafsu kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bahagialah kita hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita bisa membuktikan kemenangan kita. Panas terik matahari tidak menghalangi kita pada pagi hari ini untuk tetap istiqomah. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan, Ramadan telah pergi, Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang harus tertanam dalam jiwa kita? Ramadan menguatkan keimanan kita. Ya, itulah yang paling penting Bapak dan Ibu. Karena dalam kehidupan ini, imanlah yang menjadi benteng dalam kehidupan kita. Dr. Aid Al-Qarni dalam salah satu karyanya berjudul La Tahzan, beliau mengatakan, iman itu adalah sumber jalan kehidupan kita bagi umat manusia. Maka orang yang mengalami krisis keimanan, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia akan senantiasa mengalami kesengsaraan di dalam hidupnya. Walau Allah memberikan dia bergelimang harta, walau Allah memberikan dia pangkat yang tinggi, walau Allah memberikan dia kedudukan yang mulia, walau ketika dia datang dibentangkan karpet merah, walau dia orang terpandang dihormati, orangnya disanjung, orang yang krisis keimanan dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu. Hadirin hadirat Idul Fitri rahimakumullah. Tapi orang yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, dialah yang akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki keimanan yang kokoh, dialah yang akan menjadi prajurit sejati, prajurit yang setia terhadap bangsa dan negara, prajurit yang siap rela berkorban demi bangsa dan negara, prajurit yang siap untuk melawan para penjajah dalam bentuk
Anda cintai ini. Seperti yang baginda Rasulullah contohkan dengan para sahabatnya. Karena iman yang tertancap dengan kokoh, dia tidak peduli sebagaimanapun besar pasukan musuh yang ada di hadapannya. Karena kekuatan takbir, Allahu Akbar, iman yang tertancap dengan kokoh dalam jiwa baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Sama dengan kita hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Manakala iman tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Karena apa? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Baca dalam surah At-Taubah ayat 18. Jika kita menghadapi satu persoalan, jika kita berhadapan dengan ujian, jika kita dihadapkan dengan persoalan, permasalahan, apapun itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hasbiyallah, cukup engkau doa Allah sebagai penolong dalam kehidupanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iman yang tertancap dengan kokoh, Bapak Ibu, akan menjadikan kita disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi, akan senantiasa kita istiqomah. Iman yang tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita akan senantiasa membuat kita jadi orang yang peduli dengan sesama, membantu fakir dan miskin, membantu du'afa. Akan senantiasa kita peduli dengan anak-anak yang mungkin tidak seberuntung anak-anak kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika baginda Rasulullah melaksanakan Idul Fitri seperti ini. Setelah itu kemudian beliau berjalan pulang. Beliau melihat ada seorang anak kecil, Bapak dan Ibu, yang ada di pojok, duduk termenung dan menangis. Empati Nabi lalu kemudian terpanggil melihat anak tersebut duduk sendirian. Lalu kemudian Nabi menghampirinya. Dia sapa dengan penuh kelembutan. Duhai anandaku tersayang, kenapa kamu duduk sendirian? Lihat teman-temanmu, mereka berlari dengan riang gembira di hari yang penuh dengan kegembiraan ini. Kenapa engkau duduk sendirian, duhai anakku? Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Dia tidak mengangkat wajahnya, diam saja. Nabi kemudian lebih mendekat kepadanya. Duhai anandaku tersayang, kenapa kamu nak? Ini aku, baginda Rasulullah. Mendengar baginda Rasulullah, dia kemudian mengangkatkan wajahnya. Dia kemudian berkata kepada baginda Nabi, ya Nabi, kenapa aku seperti ini? Aku tidak bisa bahagia seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain mereka bahagia karena mereka punya ayah dan emak. Anak-anak yang lain mereka bahagia hari ini apa yang mereka inginkan mereka bisa dipenuhi oleh ayah dan emaknya. Ayahku telah gugur dalam perang bersamamu ya Rasulullah. Ayahku udah nggak ada. Emakku pun udah pergi. Saya ditinggalkannya sendirian. Gimana aku bisa bahagia ya Rasul? Aku sendirian di saat mungkin anak-anak yang lain tidak kena terik panas matahari. Aku harus kepanasan, aku harus kehujanan, aku harus berpikir bagaimana bisa makan hari ini. Anak tersebut mengeluh kepada baginda Rasulullah. Nabi kemudian berkata, duhai anandaku, engkau nggak usah khawatir, aku akan menjadi ayahmu. Fatimah akan menjadi kakakmu. Aisyah akan menjadi ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat yang penuh dengan kebahagiaan ini, Bapak Ibu, kita bahagia, kita punya anak-anak yang bisa kita penuhi kebutuhannya. Dan anak-anak kita, mereka bahagia karena mereka bisa meminta kepada kedua orang tuanya. Tapi kita saksikan bagaimana anak-anak yang lain, bagaimana anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak kita pada hari ini, yang mereka tidak bisa membeli baju baru karena mereka tidak punya ayah dan emak, yang mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak punya kedua orang tua. Maka berbahagialah kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita panjang umur, anak-anak kita bisa kita hidupi, anak-anak kita bisa kita nafkahi, anak-anak kita bisa kita cukupi kebutuhannya. Kita
Kita doa kepada Allah agar kita panjang umur sehingga kita bisa membesarkan anak-anak kita. Kita nggak tahu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seandainya Allah memanggil kita, seandainya ajal menentukan kepada kita, tapi ternyata anak-anak kita masih kecil-kecil dan membutuhkan uluran tangan kita, masih membutuhkan kita. Maka di saat sekarang ini kita melihat anak-anak yang lain bersedih, kita nggak peduli kepadanya. Seandainya itu terjadi dengan kita, seandainya kita telah berpulang ke rahmatullah, anak-anak kita tidak ada yang memperdulikannya. Di hari yang Idul Fitri, di hari yang mulia, mereka ingin baju baru, mereka tidak ada yang bisa membelikannya, nggak ada yang peduli dengan dia. Gugah hati kita. Iman yang kuat akan membuat kita semakin peka dan sayang terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Iman yang kuat akan membawa daya spiritualitas buat kita untuk sayang dengan keluarga kita. Iman yang kuat akan membuat kita hari ini bersimpuh di kaki ayah dan emak kita. Iman yang kuat akan membawa kita senantiasa meminta ridhonya kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kita. Hadirin hadirat, kita bisa hebat seperti sekarang, pangkat kita bisa tinggi seperti sekarang, kita bisa jadi orang sukses seperti sekarang. Bukan itu adalah buah dari jasa kedua orang tua kita. Kita bisa enak seperti saat sekarang ini karena kedua orang tua kita, ayah kita rela berpanas-panasan, terik panas matahari. Ini belum seberapa hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Orang tua kita mempertaruhkan jiwanya, nyawanya. Dia tidak peduli panas, tidak peduli terik hujan, tidak peduli dia hujan badai sekalipun, apapun itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demi kita anak-anaknya. Jadi alangkah tidak berbaktilah kita seandainya kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Alangkah berdosalah kita Bapak dan Ibu seandainya sedikit saja kita pernah melukai perasaan hati kedua orang tua kita. Alangkah merugilah kita Bapak dan Ibu di saat kita sudah jadi orang sukses kita lupa kepada kedua orang tua kita. Alangkah merugilah kita di saat kita masih punya orang tua, kita kemudian tidak bersimpuh di kakinya, tidak meminta maaf kepadanya, tidak memeluknya. Kita mungkin akan merasa kehilangan hari ini di saat kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita tidak bisa lagi memeluk kedua orang tua kita. Kita hanya bisa ziarah ke makamnya, kita hanya bisa memegang pusaranya, kita hanya bisa meminta sama Allah, duhai Allah, ayah dan emak kami inilah yang telah berbuat terbaik buat aku, buat kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Hari ini di saat yang penuh dengan kemuliaan ini, kami tidak bisa memeluknya kembali karena mereka telah menghadapmu, doa Allah. Kami hanya bisa berziarah ke makamnya, ya Allah. Doa ya Allah, ampunkan dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya indah bagaikan taman surga. Kita hanya bisa berdoa hadirin hadirat sebelum terlambat. Bagi kita yang punya kedua orang tua, bersimpuh kita, itu adalah karomah kita, itu adalah keramat kita. Jangan pernah kita sakiti hati kedua orang tua kita, walau hanya sekedar kata-kata saja. Jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kita, walau dengan sikap kita mungkin yang tidak peduli dengan dia. Jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kita ketika Allah masih memberikan kita anugerah kedua orang tua kita yang masih hidup hari ini. Berbaktilah, buktikan hari ini kita adalah anak yang berbakti, dan seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfirham wa anta khairur rahimin. Sudah selesai sholat idnya. Halo, selamat Idul Fitri.